Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan belajar membaca kitab Ihya Ulumuddin juz yang kedua bagian yang pertama. Kitabu Adabil Akli, kitab yang menjarakan tentang adab-adab makan. Wa huwa, adapun Kitabu Adabil Akli itu adalah Al-Kitabul Awalu, kitab yang pertama, min rubu'il adad, dari seperempat adat. Min kitab Ihya Ulumuddin, daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kitabu Adabil Akli, kitab yang menjarakan tentang adab-adab makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, adapun segala puji itu hanya milik Allah, alladzi yang ahsana telah membaguskan siapa Allah, tadbirul kainat, pengaturan alam semesta. Segala puji bagi Allah yang telah membaguskan pengaturan alam semesta. Fa khalaqal arda was samawat, kemudian Allah menciptakan bumi dan langit-langit. Wa anzalal ma'a al-furata minal mu'sirat, dan Allah menurunkan air tawar minal mu'sirat, dari awan-awan yang mendung. Fa akhraja bihi, kemudian Allah mengeluarkan bihi dengan air tadi, al-habba wan nabata, yaitu biji dan tumbuhan. Wa qaddara, dan Allah menentukan al-arzaqa, rezeki-rezeki, wal aqwata, dan makanan-makanan pokok. Jadi aqwat ini jamak daripada qut. Qut, qutani, aqwat, yang maknanya adalah makanan-makanan pokok. Wa hafidha, dan Allah menjaga bil makulat, dengan segala macam makanan. Allah menjaga qawiyal hayawanat, kekuatan segala makhluk hidup. Dan dengan segala macam makanan Allah menjaga kekuatan segala makhluk hidup. Wa a'ana, dan Allah menolong ala ta'at, untuk melakukan ketaatan-ketaatan, wal a'mali sholihat, dan melakukan amal-amal soleh. Allah menolongnya tadi bi'aklit thayyibat, dengan makanan yang baik-baik. Wa sholatu ala Muhammadin, semoga sholawat tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, dzil mu'jizatil bahirat, yang memiliki mukjizat yang mengagumkan. Wa ala alihi wa ashabihi, dan semoga sholawat juga tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, sholatan, dengan sholawat, tatawala, yang terus menerus, ala mamaril awqat, sepanjang waktu. Wa tatadha'afu, dan semoga sholawat tadi juga berlipat-lipat ganda, bita'aqubis saat, dengan silih bergantinya waktu-waktu. Wa sallama tasliman katsira, dan semoga Allah mencurahkan keselamatan kepada mereka semuanya, tasliman katsiran, dengan keselamatan yang banyak. Amma ba'du, adapun setelah itu semua, fa inna maqsada dzawil albab, sesungguhnya tujuan daripada orang-orang yang berakal itu adalah liqa Allah, berjumpa dengan Allah. Sesungguhnya tujuan daripada orang-orang yang berakal adalah berjumpa dengan Allah, fid daris thawab, di negeri balasan, yaitu surga. Wala tariqa, dan tidak ada jalan, ilal wusul, untuk sampai, ilal liqa, kepada berjumpa dengan Allah, illa, kecuali, bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dan dengan amal. Wala yumkinu al muwadhabatu alaihima, dan tidak mungkin bisa terus-menerus, alaihima, atas ilmu dan amal, illa, kecuali, bisalamatil badan, dengan selamatnya badan. Wala tasfu, dan tidak akan bersih, artinya tidak mungkin terwujud hal itu, apa selamatul badan, tidak mungkin terwujud apa selamatnya badan,
illa kecuali bil at'imah, kecuali dengan makanan-makanan, wal aqwat dan makanan-makanan pokok. Jadi keselamatan badan itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan makanan-makanan dan makanan-makanan pokok. Wa tanawuli dan mengambil minha daripada makanan-makanan tadi, mengambilnya tadi biqadril hajah dengan sekedar kebutuhan, ala takarruril awqat sepanjang waktu. Famin hadzal wajhi, maka dari sisi inilah, karena alasan inilah, qala ba'du salafi sholihin, telah berkata sebagian salaf soleh. Sebagian salaf soleh mengatakan, innal akla, sesungguhnya makan, itu minaddin, itu bagian daripada agama. Sesungguhnya makan, itu bagian daripada agama. Wa alaihi, dan berdasarkan alasan tersebut, nabaha telah memberikan peringatan. Siapa Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, telah memberikan peringatan biqaulihi dengan firman-Nya, wa huwa, dan adapun Tuhan semesta alam yaitu Allah, itu adalah asdaqul qailin, yang paling benar dari segala yang berbicara. Allah SWT berfirman, kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Makanlah dari makanan-makanan yang baik, wa'malu salihah, dan beramalah soleh. Jadi yang dimaksud dengan thayyibat di sini adalah halal. Makanlah dari makanan-makanan yang baik, yang halal, wa'malu salihah, dan beramalah soleh. Jadi yang diperintahkan itu adalah makan makanan yang baik, yang halal. Kemudian setelah itu baru beramal soleh. Kenapa demikian? Karena ketika seorang itu makanannya adalah makan makanan yang halal, maka seluruh anggota tubuhnya secara otomatis akan mengajak anggota-anggota tubuhnya itu kepada perkara-perkara yang baik. Sehingga yang dilakukan oleh tubuhnya tadi adalah perkara-perkara yang diridhai oleh Allah SWT. Oleh karenanya di sini oleh Allah SWT didahulukan dalam ayat ini bukan amal soleh dulu, tapi makan makanan yang soleh. Kenapa? Karena qabuliyat daripada amal soleh, diterimanya amal soleh itu bergantung dengan makanan yang halal. Faman yuqdim alal akli, maka siapa yang maju alal akli, maksudnya siapa yang makan, liyasta'ina bihi, untuk dia menggunakan bihi dengan makanan tersebut, dia gunakan alal ilmi, untuk mencari ilmu, wal amali, dan beramal, wayak wabihi, dan dia bisa menjadi kuat bihi dengan makanannya tadi, menjadi kuat alat takwa, atas takwa, maka fala yambaghi, maka tidak sepantasnya ayatluka nafsahu, dia membiarkan dirinya, muhmalan, terbiar, saddan, sia-sia, yastarsilu, dia melepaskan dirinya, fil akli, di dalam makan, istirsal al-bahaim, sebagaimana terlepasnya binatang, fil mar'a, di tempat pengembalaan. Fa innama, karena sesungguhnya sesuatu, huwa, yang mana sesuatu tersebut, itu adalah dzari'atun, itu adalah perantara, iladdin, untuk sampai kepada agama, wa wasilatun, dan perkara tadi adalah sarana, ilaihi, untuk sampai kepada agama, yang bagi, maka hendaknya antudhara, ditampakkan apa anwaruddin, cahaya-cahaya agama, cahaya-cahaya agama tadi ditampakkan alaihi, di atas ma. Jadi sesuatu yang mana sesuatu tadi itu adalah sarana untuk sampai kepada agama, maka hendaknya sesuatu tersebut itu disinari dengan cahaya-cahaya agama. Wa innama anwaruddin, dan hanya saja cahaya-cahaya agama,
itu adalah adabuhu, itu adalah adab-adabnya agama, wa sunanuhu dan sunnah-sunnahnya agama. Allati yang yazumul abdu bizimamiha, yang hendaknya yazumu berkendali, siapa al-abdu hamba berkendali bizimamiha dengan kendalinya adab-adab. Wa yuljimu al-muttaqi dan berpegang atau berkekang siapa al-muttaqi orang yang bertakwa berkekang bilijamiha dengan kekangnya adab-adab agama. Hatta yattazina sehingga dia menimbang bimizani syar'i dengan timbangan syariat, dia menimbang syahwat at-ta'am, syahwat makan, fi iqdamiha di dalam maju kepada syahwat makan, wa ihjamiha dan di dalam mengekang syahwat makan. Jadi syahwat makannya tadi dia timbang dengan timbangan syariat. Fayasira sehingga dia menjadi, hamba tadi menjadi bisa babiha dengan sebab syahwat makan tadi, dia menjadi mudfi'atan lil wizri, orang yang bisa menolak lil wizri bagi dosa, wa mujlibatan lil ajri dan orang yang bisa menarik pahala. Wa in kana fiha aufa hadzin li nafsi, meskipun fiha di dalam syahwat makan tadi itu aufa hadzin li nafsi itu adalah menyempurnakan bagian hawa nafsunya. Jadi meskipun makan itu adalah menyempurnakan hawa nafsunya, akan tetapi jika makan tadi dilakukan dengan timbangan syariat, maka itu bisa menolak dosa dan bisa mendatangkan pahala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna rajula sesungguhnya seorang la yu'jaru benar-benar dia akan diberi pahala hatta fil luqmati bahkan pada suapan yarfa'uha yang dia mengangkat suapan tadi ila fihi kepada mulutnya wa ila fimra'atihi dan kepada mulut istrinya. Wa innama dzalika hanya saja hal itu, jadi dia diberi pahala tadi itu idza rafa'aha ketika dia mengangkat suapan tadi, bidin mengangkatnya tadi dengan agama, walidin dan untuk agama, muraiyan hal keadaan dia memperhatikan fihi di dalam mengangkat suapan tadi, dia memperhatikan adabahu wa wadhaifahu adab-adabnya dan tugas-tugasnya. Kemudian kata beliau, waha nahnu nursyidu ilal wadhaifiddin. Nah, di sini kami akan menunjukkan kepada tugas-tugas agama fil akli di dalam makan. Faraidiha wa sunaniha wa adabiha, baik fardu-fardunya, wa sunaniha, sunnah-sunnahnya, wa adabiha dan adab-adabnya. Wa muru'atiha dan muru'ah-muru'ahnya, wa hayatiha dan keadaan-keadaan ha tugas-tugas agama. Fi arba'ati abwabin pada 4 bab, wa faslin dan 1 fasal fi akhiriha pada akhir 4 bab. Al-babul awal, bab yang keempat adalah fima di dalam menjelaskan sesuatu labuda yang harus lil akil bagi orang yang makan, min muraatihi dari memperhatikannya, wa inin faroda bil akli meskipun dia sendiri dengan makan, meskipun dia makan sendiri tidak berjamaah. Al-babu tsani, bab yang kedua adalah fima yazidu minal adab, yaitu di dalam apa-apa yang menjadi tambahan minal adab daripada adab-adab, bisa babil ijtima disebabkan berkumpul, alal akli atas makan disebabkan makan secara berjamaah. Kemudian
Al-babu tsalitsu, bab yang ketiga adalah fima yakhusu, di dalam sesuatu yakhusu yang khusus, taqdimat ta'am, kepada menghidangkan makanan, ilal ikhwan, kepada teman-teman, wazairina, dan kepada orang-orang yang berkunjung. Kemudian al-babu rabi'u, bab yang keempat adalah fima yakhusu, pada sesuatu yang khusus, at-ta'wah, yaitu kepada undangan, wa diyafata, dan kepada jamuan, wa asbaha, dan yang menyerupai jamuan dan undangan tadi. Wallahu a'lam, ini saja yang mungkin bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.